Kita nanti akan menjalani kehidupan ini secara nyaman, tenang, penuh penghayatan, dan kita akan semakin berpikir ngeten bahwa kehidupan kulon jenengan itu tidak hanya di sini Pak, tapi nanti sampai akhirat. Sebenarnya bahwa yang mati niku hanya jasad, tapi ruh kulon jenengan tidak mati. Jadi kan tiang meninggal niku yang mati nopo? Namun jasad Pak, tapi arwah ruh niku tidak mati Pak. Maka dalam keyakinan ahlu sunnati wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah bersepakat bahwasanya ruh itu tidak mati Pak. Jadi jenengan, kulon jenengan dan semua manusia niku nanti nek meninggal niku aslinya nggih mboten mati. Sing mati namung jasad kulon jenengan, tapi ruh arwah kulon jenengan tidak mati. Cuma pindah alam dari dunia ke alam barzakh, alam kubur. Nanti dari alam kubur masuk alam akhirat sampai surga kekal abadi. Pernah enten orang-orang Yahudi niku berpapasan dengan Nabi kita Muhammad SAW di satu perjalanan. Kemudian orang-orang Yahudi ini salah satu temannya menyuruh teman-temannya untuk bertanya kepada Rasul. Hei, coba kalian tanya itu Muhammad tentang arwah, tentang ruh. Maka kemudian turun ayat napa? Dalam surah Al-Baqarah niku. Nggih surah Al-Baqarah nggih, insyaallah dalam surah Al-Baqarah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Napa? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka orang-orang Yahudi bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang arwah, tentang ruh. Maka jawablah bahwa ruh itu min amri rabbi, dari urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah diberikan kepada kalian kecuali sedikit tentang ilmu ruh niku. Jenengan kula jenengan itu di dalam jasad kita enten ruh Pak. Ruh niku aslinya pinter, tapi setelah masuk ke jasad kita jadi bodoh. Sebab napa? Makanya nanti kula jenengan itu akan kembali pinter ketika sudah mati malah. Misalnya ngeten, saat hidup niki karena masuk ke jasad kita, ruh kita itu menganggap uang itu penting banget, gitu, penting. Tapi nanti nek ruh niki pun berpindah, pun mati, pun jasad mati berpindah dari kita, lepas dari kita akan menjadi pintar. Mereka tahu bahwa apa? Bahwa uang itu tidak penting, di akhirat itu tidak penting, nggak ada gunanya. Nah ini kaitannya ngeten nggih. Maka kenapa ada syariat mendoakan orang mati? Gimana? Mendoakan orang yang sudah meninggal. Niku kan enten syariat. Semua ulama dari kelompok manapun, dari firqah apapun, dari madhab apapun, itu sepakat bahwa doa orang hidup itu sampai kepada orang yang sudah meninggal. Semua Pak sepakat. Jenengan mendoakan bapak ibu jenengan, ya Allah ampuni bapak ibu saya, luaskan kuburnya, kita terangi kuburnya, jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga, ya, dan seterusnya niku itu bermanfaat sampai. Niku sepakat nih, sepakat semua ulama sepakat sampai doa ini. Niki untuk mengkelirkan nggih, sangkaan sebagian orang kalau orang mati itu tidak bisa ngambil manfaat sama sekali dari orang hidup. Kenapa muncul pendapat ini? Karena mereka berpikiran keliru. Kelirunya niku, wong sudah mati kok, kayak gitu. Padahal yang mati niku jasad, bukan apa? Roh. Rohnya tidak mati.
Kekeliruan muncul karena memahami orang mati itu setelah mati seperti benda mati, seperti batu, seperti pohon, seperti gunung, benda mati. Ini keliru paham, sebab harus dipahami yang mati niku cuma jasad, adapun ruhnya, arwahnya itu tetap hidup. Makanya ketika kita kirim doa kepada orang yang sudah meninggal niku bermanfaat dan sampai kepada mereka. Kalau mengirimi orang mati nggih jangan dikirimin apa? Sego ingkung. Ya nggak mungkin sampai, Pak. Alamnya pun benten. Ampun dikirimi duit, dikirimi roti, mboten sampai. Tapi kita kirimi sesuatu yang sama, dimensinya sama napa? Dimensi yang sama, gaib, sama-sama gaib, pahala, doa. Ini kan gaib sampai kepada mereka. Itu cara berpikir kita yang mohon maaf karena ada salah paham, sebagian orang menganggap orang mati itu sudah selesai, seolah-olah nggak punya kaitan dan tidak bisa ngambil manfaat dari orang-orang yang hidup, dari anaknya dan sebagainya. Kalau masalah termasuk niki masalah misalkan seorang anak ataupun seorang kaum muslimin itu mengirim Al-Fatihah, misalkan kula ke ibu saya sudah meninggal, Pak, 5 tahun yang lalu kurang lebih. Itu saya biasa mengirimkan Al-Fatihah pada beliau, misalnya ila hadratir ruh fulana, ibu saya sebut namanya, Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai akhir. Saya hadiahkan Al-Fatihah ini pahalanya untuk ibu saya. Niku menurut jumhur, mayoritas hampir semua ulama niku sampai. Pahalanya niku sampai. Dari madhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah juga. Syafi'iyah niku ada 2 pendapat, ada yang tidak sampai, ada yang sampai. Tapi yang sampai itu lebih kuat. Kalau dikatakan katanya Imam Syafi'i tidak mengatakan tidak sampai, itu tidak benar. Bahkan sinten Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam Majmu' Fatawa, sebenarnya ada yang memiliki, kalau wacake bisa. Pun kalau simpen datanya nih. Syekh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menyatakan bahwa ibadah maliyah niku kalau disedekahkan kepada orang meninggal sampai bil ijma'. Kalau ibadah maliyah nih, ibadah harta. Misalnya ngeten, kula sedekah harta 200.000. Saya atas namakan ibu saya yang pun meninggal. Bisa tidak? Bisa. Itu semua ulama sepakat sampai. Maka niki kula berwasiat kepada Bapak Ibu sekalian dan termasuk saya sendiri, kalau panjenengan punya orang tua sudah wafat dan saat ini ingin berbakti, ini salah satu caranya, Pak. Kita bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Itu sampai menurut Syekh Ibnu Taimiyah bi ijma', dengan ijma' kesepakatan kaum muslimin. Ulama semuanya sepakat sampai. Kalau ibadah maliyah. Kalau ibadah badaniyah bagaimana? Ibadah badaniyah itu sholat, puasa, termasuk niki ibadah badaniyah membaca Quran atau Al-Fatihah kepada orang meninggal. Menurut Ibnu Taimiyah ada perbedaan pendapat, tapi yang benar, yang kuat as-shawab, yang kuat, yang benar itu sampai. Dari mazhab ini tadi disebutkan Al-Hanafiyah, kemudian Malikiyah, ba'du Syafi'iyah, sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Karena Syekh Ibnu Taimiyah niku mazhabnya Hambali. Niku sampai. Kok bisa Ustaz? Kok bisa sampai? Ya bisa. Dalilnya nopo kias. Kias niku analogi, dikiaskan ke masalah puasa sama masalah haji, Pak. Sekarang kula tanglet jenengan. Misalnya orang tua ajeng ibadah haji pun daftar. Qadarullah mau panggilan kurang 1 bulan meninggal. Bisa ndak kita membadali haji bapak kita? Bisa betul? Bisa. Namanya badal haji, Pak.
kita bisa, orang lain pun bisa membadali haji orang tua kita yang sudah meninggal karena belum sempat berangkat haji sudah meninggal, dibadali, namanya badal haji. Bisa tidak bisa, dan itu disepakati ulama boleh dan bisa dan sampai. Padahal kalau kita nalar, bapak kita yang wafat itu tidak ibadah haji, yang melakukan ibadah haji orang lain, tapi pahalanya kok dimiliki oleh bapak kita yang sudah meninggal tadi. Ini ibadah nopo badaniyah sampai kepada orang yang sudah wafat, termasuk puasa. Misalnya orang tua jenengan punya hutang puasa Ramadan 3 hari, punya kesempatan ngodok tapi mboten dikodok, dereng dikodok, sudah wafat, maka nopo kulon jenengan sebagai ahli warisnya, sebagai anak memuasakan orang tua kulon jenengan. Puasa 3 hari diniatkan untuk orang tua kita yang sudah wafat, itu juga boleh dan sampai. Bapak kulon jenengan itu ndak melakukan puasa, nggak haji, tapi dapat hadiah pahala haji dan puasa dari perbuatan orang yang hidup. Dari situ mungkin kemudian ulama itu mengkiaskan ke apa? Tadi masalah kirim Al-Fatihah kepada orang tua, kepada para guru. Ulan itu gadah guru ya, yang mengajari fikih madzhab Syafi'i kepada saya itu. Guru saya niki tiap ngajari saya, karena saya sampai hari ini masih status sebagai santri Pak, dan saya sebagai santri sampai akhir hidup kita. Saya sampai akhir hidup saya statusnya sebagai santri, terus belajar. Jadi maksudnya pulang dari Yaman tuh nggak berhenti belajar, tapi malah semakin merasa bodoh. Walaupun sudah keluar negeri itu semakin merasa bodoh. Jadi saya sampai hari ini dan sampai akhir hidup saya akan terus belajar dan statusnya sebagai santri. Itu guru saya niku nek ajeng mulang saya kitab-kitab fikih Syafi'i, setiap mau belajar itu ihda Al-Fatihah, ngadiahkan pahala dulu kepada para masyaikh pengarang bukunya, misalkan kepada Syekh Nawawi Banten, ila hadrati Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niku ternyata saya teliti niku amaliyah para ulama salaf sejak zaman dulu. Loh Ustaz, kan niku enten ayat walaisal insani illa masa'a, orang itu tidak akan dapat kecuali apa yang dia usahakan. Ya benar Pak, tapi maksudnya niku ayat niku untuk usaha dirinya sendiri, karena sudah wafat kan sudah tidak bisa berusaha, tapi tidak menutup kemungkinan dia mendapatkan usaha dari orang lain. Sekarang ngeten lagi analogi niku kias Pak, pendekatan makna ini ngeten. Nek saya kirim hadiah ke jenengan, niki jenengan HP ini HP ini kalau hadiah ke jenengan sampai mboten? Sampai mboten? Sampai lah, entah lewat kurir, napa lewat jasa pengiriman, napa kula antar sendiri ke rumah jenengan, sampai kan jenengan tompo. Niki waktu hidup. Lah waktu hidup saja bisa sampai, kok pas mati nggak sampai, nggak mungkin kan? Tapi hadiahnya ya nek napa? Buatan mungkin HP, nek jenengan pun meninggal kula hadiah HP. Nggak mungkin kan? Hadiahnya sesuatu yang sama dimensinya. Tadi pahala, doa, gitu, istighfar, sholawat kepada Rasulullah SAW. Niku pendekatannya seperti itu para ulama kita itu. Bisa saya jenengan yang mungkin sudah bisa baca kitab, bisa membaca Majmu' al-Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah dan juga kitab Ar-Ruh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Saya punya semua nih. Saya sampai garisi itu, paragraf sampai halaman berapa, jilid berapa, paragraf sebelah mana, saya sampai tandai semua nih. Itu baru yang dari Syekh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, dan juga para ulama yang lainnya. Oke. Jadi seperti itu, sehingga saya berharap dan memberikan motivasi kepada kita semuanya. Mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, mumpung orang tua kita, ya kita masih hidup. Kalau orang tua kita sudah wafat, kesempatan kulon jenengan saat ini untuk berbakti kepada keduanya. Semoga nanti ketika kita wafat, anak-anak kita juga berbakti kepada kita. Sering doakan kita Pak, sering memintakan ampun ke kulon jenengan, sering menghadiahkan pahala bacaan, sering kirim Al-Fatihah, sering ziaratul kubur. Nanti nek kulon jenengan tidak melakukan, ya maaf kalau anak kulon jenengan tidak pernah ingat kulon jenengan pas sudah wafat, itu mungkin salah kita.
nanti nangis kula jenengan di alam kubur karena menanti ziarah daripada anak-anaknya nggak ada yang ziarah. Ya mumpung ini, karena kalau kita rasakan tuh hampir semuanya sama perasaannya gitu, bahwa selama ini waktu orang tua kita jenengan masih hidup niku, kita merasa belum bisa membahagiakan, belum bisa memberikan hal yang baik pada mereka berdua. Baru setelah bapak ibu kita wafat niku baru nangis-nangis kula jenengan. Gitu, pengen membahagiakan tapi pun wafat. Ada caranya nih seperti itu salah satunya. Niki enten korban, Idul Kurban. Kalau panjenengan pengen, oh bapak saya udah wafat, ibu saya wafat, ini saya mau korban sapi, kambing atas nama bapak ibu, sampai insya Allah itu termasuk ibadah maliyah yang ulama sepakat sampai pahalanya pada bapak ibu kita. Atas nama ini saya sapi satu, langsung sapi satu sendiri. Syukur-syukur sapi dua ekor sapi saya sendiri, nggak patungan nih, satu untuk bapak saya, satu untuk ibu saya, sampai dengan kesepakatan seluruh ulama muslimin. Kesempatan Pak. Nek ndak mampu sapi napa? Unta. Unta mboten piye? Yes, nek mboten mampu sapi napa? Kambing. Nek mboten mampu kambing napa? Semampune. Lek bener niku. Ngenten nggih, memang yang sah secara fikih niku cuma 3 Pak. Nek kurban niku kambing, sapi kalian napa? Unta. Niku sing sah secara fikih. Tapi misalnya jenengan kambing ndak punya, sapi ndak mampu, unta nggih mboten punya, niku di hari raya Idul Adha dianjurkan menurut sebagian ulama dan sebagian sahabat tetap menyembelih. Walaupun tidak sah secara fikih sebagai korban, tetap menyembelih sebagai bentuk sedekah. Nyembelih ayam, bebek, ya, ayam bebek, napa? Bener niku. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, nek Idul Adha tidak bisa nyembelih kambing, nggak punya sapi unta, beliau menyembelih seekor ayam. Kemudian dagingnya disedekahkan. Memang itu tidak ternilai kurban, tapi ternilai sedekah. Jadi monggo mengke Idul Kurban tahun niki semua yang tidak bisa kurban sapi, kambing, napa unta, nyembelih ayam masing-masing. Ya bener niku, insya Allah kula nyembelih Pak. Nek nggak bisa kurban kambing, nanti saya menyembelih seekor ayam. Saya sedekahkan kepada tetangga fakir miskin. Niku sedekah luar biasa, pahalanya besar. Walaupun bukan bernilai kurban, tidak apa-apa, tapi kan bernilai nama sedekah. Ini kok enten riwayatnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala.